Beban mental nggak mungkin bisa hilang secepat itu deh. Mindset yang salah bikin kita kesasar. My first question kan kalau di academy gua kan gua ngajarin kalau mindset itu the first module karena emang semua bermulai dari mindset, dari pola pikir. Kalau dari pakarnya mental dan performance of the mind, kenapa mindset itu penting banget? Kalau menurut aku mindset itu karena struktur berpikirnya kalau kita salah, dia pasti akan kayak geser ke arah yang salah juga. Jadi mindset itu benar-benar grounded di bawah dulu. Karena kalau misalnya dia nggak punya blueprint yang jelas di kepala, gua larinya maunya kemana, apa yang gua harus tangkap, itu bisa bercabang-cabang tuh. Ibarat kalau kayak mau jalan, kita mau ke Surabaya, kan kita perlu tahu, ini tujuannya ke Surabaya, terus mindsetnya itu harus gimana nih buat sampai jalan ke sana. Misalkan alternatifnya ada apa aja. Bisa aja naik mobil, kalau naik mobil terus kalau nggak nyampe misalkan pakai kereta, atau ada alternatif lain naik pesawat terbang. Nah kalau kita nggak ngerti sama sekali, kita cuma taunya jalan kaki misalnya. Jadi ya nggak akan nyampe-nyampe dan akan lama sekali. Jadi mindset itu benar dan salahnya ini yang perlu kita benar-benar rapiin. Karena kalau nggak kita bisa aja ke hal-hal yang terlalu bercabang banget kan. Jadi dalam kehidupan kan larinya tuh bisa ke sini ke sana, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi bisa aja kalau kita nggak dapet arahan yang benar-benar jelas, larinya tuh bisa ke hal-hal yang bahkan ngaco, yang bahkan bikin kita bukan nyampe di Surabaya, mungkin bisa jatuhnya ke Bali, ke Balikpapan, segala macam, kita nggak tahu. Nah jadi dengan punya mindset yang jelas dan goals yang jelas, gambarannya, langkahnya kita harus ngapain aja, semua terstruktur dengan rapi, aku rasa itu akan kontribusi banyak sih di dalam terutama ya buat corporate superstar ya. Dan kalau aku sendiri, kalau di dalam hal menangani klien, mindset yang salah bikin kita kesasar. Misalnya contoh ya, yang tadi dari case-nya Sean misalkan, 9 ini tiba-tiba sama Reo dibongkar semua gitu. Biasanya aku sedikit aja asal berasa udah lebih ringan, itu artinya udah improvement. Nah kalau aku pengennya tuh carinya goal sampai selesainya. Nah dengan mindset yang berbeda aja, itu penanganannya udah lain. Jadi kalau Dewa, it's about mapnya, petanya. Jadi bukan cuman sekedar tekniknya. Namanya kayak tadi pas Sean bilang, gue pikir gue bayar ratusan juta tuh bakal banyak teknik tools macam-macam gitu. Tapi ternyata enggak, yang dibahas soal mindset. Betul. Bedainnya mindset sama teknik tools adalah kalau aku biasa ilustrasinya kayak tusuk jarum. Sean, aku kasih jarumnya. Nusuk jarum caranya nusuk begini. Nusuk jarum gampang ya. Terus pertanyaannya gini, Sean, aku sakit pinggang nih. Bantu dong buat supaya aku pinggangnya bener. Nah teknik itu kan nusuknya. Pertanyaannya berikutnya, kamu mau nusuknya di mana? Bener nggak? Karena kalau kamu nggak pernah belajar sama sekali dan nggak tahu, kamu kan bisa aja jadi nusuk sembarangan. Dan kalau kamu coba-coba, akhirnya banyak waktu yang hilang, atau bisa juga malah merugikan orang lain. Bisa jadi salah tusuk terus habis itu ngaco gitu kan. Tapi kalau kamu udah punya set yang benar, oke ini aku harus ngapain, strukturnya gimana, cara bongkarnya gimana, cara nyari taunya seperti apa. Jadi kayak penyelesaian masalah, ngadepin apa, kayak yang tadi mungkin Sean ceritakan, jangan kita semuanya nyalah-nyalahin orang atau semacamnya, tapi bagaimana kita reflect ke diri kita sendiri dan lain-lain gitu. Dan hal seperti itu kan banyak banget yang kita pengennya benar, terus kita juga jadi kalau ada yang salah kita benerin kayak gitu. Padahal itu sebenarnya kontraproduktif gitu. Walaupun sebenarnya kalau kelihatannya itu produktif atau kelihatannya itu justru memperbaiki, tapi ternyata justru yang memperbaiki ini yang bisa sebaliknya kayak gitu. Nah kayak misalnya contoh kalau di penanganan trauma, kita nyangkanya orang yang trauma itu cuma butuh ditemenin, diajak ngobrol gitu. Tapi bukan ditemenin, tapi diberesin, dibenerin. Ya kan? Nah itu dua struktur yang berbeda. Berpikir sama merasakan. Kalau kamu nggak ngerti, apa sih ini fundamentalnya berpikirnya gimana? Mindsetnya seperti apa dalam penanganan? Kalau kamu nggak ngerti, kamu akan terjebak muter-muter tuh. Nanti sama pikirannya yang terdistorsi, kamu pikir harus kesini, padahal bukan di situ. Nah dengan mindset yang benar, kamu jadi bisa ngerti, oh mindset pertama misalnya memisahkan antara mana proses berpikir, mana proses yang merasakan. Nah ketika kita ngerti logiknya, mindsetnya tepat, kita jadi nggak kecemplung di dalam ya tools yang salah. Contoh yang paling sering banget, beban mental nggak mungkin bisa hilang secepat itu deh. Nggak mungkin. Itu semua yang mindset yang dimiliki sama orang di luar sana. Nggak mungkin lah lu pikir lu punya perasaan terus kayak maju takut gitu terus tiba-tiba hilang gitu. Kalau tiba-tiba hilang kan pasti ada yang salah dong. Mereka pasti ngomongnya begitu, itu pasti nggak benar. Nanti juga tinggal bentar balik lagi atau semacamnya. Nah ketika mindsetnya udah begitu bilangnya nggak benar, kalau hilang aja udah pasti nggak bisa, ya akhirnya
nggak nyampe ke sana. Hmm. Tapi kalau misalkan gue yakin ini bisa dilakukan, gue yakin ini bisa nyampe di sono, cuman butuh waktu aja. Sama gue butuh ngerti prosesnya kemana. Terus gue tracking ukurannya dari intensitasnya segini, dicek terus sampai habis, terus bongkarin semua struktur-strukturnya. Nah ketika ngerti, begitu selesai ya udah beres kan, bebas, langsung selesai. Nah jadi mindset yang berbeda aja, yang satu bilang nggak mungkin dan nggak bisa, nggak akan pernah selesai. Yang satu lah, ini kita cobain sekali pertemuan selesai kok. Yeah. Itu udah lain loh bro. Yeah. Kelihatannya hal kecil ya, sederhana, tapi kalau itunya nggak bener ya pencabangannya itu kan jauh sekali. Iya, benar. Yang satu gue satu garis lurus, yang ini muter-muter dulu keliling-keliling dunia. Makanya banyak orang yang kayak berkali-kali ketemuan nggak selesai. Karena mungkin mindsetnya nggak tepat. Tapi begitu udah tahu apa yang mau diberesin, apa yang mau dicari, breaknya kemana, itu benar-benar kayak satu garis lurus. Yeah. Pesawat terbang hanya 0, sekian derajat geser, tapi kalau kamu tarik garis panjang, Yeah. itu akan nyasarnya Jauh. jauh sekali. Benar. Makanya harus ada correction terus kan. Nah dengan mindset yang tepat ya itu akan bantu. Okay. I think that makes sense. Emang that's why it's my first module kan, karena yang kata Reo bilang juga kalau mindsetnya udah salah dari awal ya itu bisa nyasarnya jauh banget. Betul.